Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Administrasi Pendidikan. Video ini kami buat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah kami, yaitu Filsafat Pendidikan. Selamat menyaksikan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, video ini kami buat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah kami, yaitu Filsafat Pendidikan. Dengan dosen pembimbing Profesor Dr. Suparlan Soehartono, MED, PhD, dan Bapak Andi Wahid, SPD, MPD. Kami dari kelompok 1 akan membawakan materi yang berjudul Manusia dan Pendidikan. Dengan anggota kelompok yang pertama, Lala Fitoloka, NIM 200403502013. Yang kedua ada Indah Pratiwi dengan NIM 200403501022. Yang ketiga ada Siti Rinawati dengan NIM 200403501033. Yang keempat ada Muhammad Ikhwan Syafiq dengan NIM 200403500009. Nah, yang pertama, kita harus mengetahui dulu hakikat manusia. Sebetulnya apa sih hakikat manusia itu? Hakikat manusia adalah sebagai makhluk ciptaan Allah yang sangat mulia dan paling sempurna di alam dunia, serta memiliki ciri-ciri karakteristik yang membedakannya dengan makhluk lain di alam dunia. Nah, sebetulnya karakteristik apa yang membedakannya? Karakteristik yang membedakannya dengan makhluk lain di alam dunia yaitu akal dan pikiran. Manusia memiliki akal dan pikiran, sedangkan makhluk lain di alam dunia seperti hewan tidak memiliki akal dan pikiran. Manusia, siapa dan apakah dia? Nah, sejak manusia ada sampai saat ini, persoalan tersebut belum terjawab secara jelas. Banyak hal secara parsial yang bersangkutan dengan manusia sudah diketahui secara jelas dan pasti, tetapi secara utuh menyeluruh jauh lebih banyak persoalan yang belum dapat diketahui secara konkret, jelas, dan pasti. Dengan perkataan lain, hal-hal yang fisis kuantitatif pada umumnya sudah jelas, tetapi hal-hal yang spiritual kualitatif masih tetap tertinggal sebagai misteri. Dan fakta menunjukkan bahwa perilaku negatif selalu mewarnai kehidupan manusia sehari-hari. Manusia adalah makhluk bertanya. Ia mempunyai hasrat untuk mengetahui segala sesuatu. Atas dorongan hasrat ingin tahunya, manusia tidak hanya bertanya tentang berbagai hal yang ada di luar dirinya, tetapi juga bertanya tentang dirinya sendiri. Manusia memiliki daya psikis, cipta, rasa, dan karsa yang memungkinkan ia untuk mengenal dunia sekelilingnya, dan lebih dari itu, mengenal dirinya sendiri. Oleh karena itu juga, manusia itu harus berpengetahuan dan harus memiliki pengetahuan. Dan oleh karena itu lagi, manusia tidak lepas yang dinamakan dengan pendidikan. Selanjutnya, kita masuk ke aspek manusia. Aspek yang pertama yaitu manusia sebagai makhluk Tuhan. Artinya, manusia diciptakan oleh Tuhan yang diberikan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, yaitu manusia memiliki akal dan pikiran. Yang kedua, manusia sebagai kesatuan badan ruh. Badan manusia terbentuk dari unsur-unsur tanah bumi.
Jiwa terbentuk karena sebagian roh Tuhan ditiupkan ke badan. Ruh adalah sebagian dari sifat-sifat ketuhanan. Walaupun manusia adalah bagian dari alam semesta, tetapi manusia berbeda dari alam itu sendiri. Manusia memiliki jiwa dan ruh. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk individu. Manusia menyadari keberadaan dirinya sendiri. Kesadaran manusia akan dirinya sendiri merupakan perwujudan individualitas manusia. Sebagai individu, manusia adalah satu kesatuan yang tak dapat dibagi, memiliki perbedaan dengan manusia lainnya, sehingga bersifat unik dan merupakan subjek yang otonom. Sebagai individu, manusia adalah kesatuan yang tak dapat dibagi antara aspek badannya dan rohaniahnya. Manusia bukan hanya badan, sebaliknya bukan hanya roh. Yang keempat, manusia sebagai makhluk berpengetahuan. Makhluk berpengetahuan artinya memiliki sikap dan perilaku hidup yang lebih baik. Sepanjang hidupnya, manusia selalu berada di dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran untuk senantiasa memperbaiki dan mengembangkan filsafat hidup, pedoman, dan perilaku hidupnya untuk mencapai tujuan akhir kehidupannya. Yang kelima, manusia sebagai makhluk berpendidikan. Secara langsung atau tidak, setiap kegiatan hidup manusia selalu mengandung arti dan fungsi kependidikan. Dengan pendidikan, manusia melakukan kegiatan makan, minum, bekerja, beristirahat, bermasyarakat, beragama, dan sebagainya. Jadi, manusia dan pendidikan terjalin hubungan kausalitas. Karena manusia, maka pendidikan mutlak ada. Dan karena pendidikan, manusia semakin menjadi diri sendiri sebagai manusia yang manusiawi. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk berkebudayaan. Dengan potensi teknologi dan perindustrian yang sekarang ini, seharusnya manusia semakin mendapatkan peluang untuk membangun hubungan romantis berkebudayaan dengan alamnya. Hal ini hanya bisa dilaksanakan ketika manusia sudah berhasil membangun hubungan sebab akibat antara kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosionalnya. Lahir dalam keadaan telanjang, tetapi mengapa ketika mati harus dibungkus harta benda? Selanjutnya kita melangkah ke hubungan hakikat manusia dengan pendidikan. Yang pertama, pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Kenapa dikatakan sebagai kebutuhan pokok? Karena memang pada dasarnya manusia butuh dengan pendidikan. Karena dengan pendidikan, manusia bisa mengetahui makan, minum, beristirahat, beragama, dan sebagainya. Oleh karena itu, kebutuhan pokok yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Yang kedua, pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan manusia. Kenapa? Karena yang menjalankan pendidikan adalah manusia. Sedangkan manusia di sini adalah yang ingin diberikan pendidikan. Yang ketiga, setiap manusia membutuhkan pendidikan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa manusia akan membutuhkan pendidikan karena pada dasarnya pendidikan di sini memiliki peranan yang sangat penting terhadap keberlangsungan hidup manusia. Kenapa demikian? Karena dengan pendidikan manusia bisa mengetahui apa-apa yang menjadi kebenaran dalam hidupnya dan apa-apa yang menjadi keburukan dalam menjalankan aktivitas kehidupannya. Yang keempat, manusia dapat tumbuh dan berkembang melalui pendidikan. Tumbuh dan berkembang yang dimaksud di sini adalah
ke arah yang lebih baik. Kenapa? Karena dengan pendidikan manusia akan diberikan pengajaran dan pelajaran. Diberikan pelajaran tentang bagaimana menjalankan kehidupan ke depannya, sehingga manusia ini dapat tumbuh dan berkembang melalui pendidikan. Yang kelima, melalui pendidikan, perkembangan kepribadian manusia dapat diarahkan kepada yang lebih baik. Menyambung dengan hubungan yang keempat, bahwa melalui pendidikan, perkembangan kepribadian manusia dapat diarahkan kepada yang lebih baik. Kenapa? Karena dengan pendidikan akan terbentuk watak yang berpendidik juga. Artinya apa? Manusia ini akan merasa terdidik. Karena di sini adalah perkembangan kepribadian manusia. Selanjutnya, manusia dan eksistensinya. Eksistensi manusia bukanlah statis, tetapi senantiasa menjadi. Artinya, manusia itu selalu bergerak dari kemungkinan ke kenyataan. Proses ini berubah. Bila kini sebagai sesuatu yang mungkin, maka besok akan berubah menjadi kenyataan. Karena kenapa? Manusia itu memiliki kebebasan, maka gerak perkembangan ini semuanya berdasarkan pada manusia itu sendiri. Eksistensi manusia justru terjadi dalam kebebasannya. Kebebasan itu muncul dalam aneka perbuatan manusia. Baginya, eksistensi berarti berani mengambil keputusan yang menentukan bagi hidupnya konsekuensinya. Jika kita tidak berani mengambil keputusan dan tidak berani berbuat, maka kita tidak bereksistensi dalam artian yang sebenarnya. Sebagai kesimpulan, hakikat manusia dan segenap dimensinya hanya dimiliki oleh manusia dan tidak terdapat pada hewan. Semua sifat hakikat manusia dapat dan harus tumbuh berkembang melalui pendidikan. Antara manusia dan pendidikan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Hakikat hidup itu memang menunggu. Menunggu kita kapan berhenti untuk menunggu. Dari Terelie.